orang yang saya percayai. Mbak, saya yakin Mbak, kehilangan yang Mbak alami sekarang akan diganti Mbak dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat nantinya. Dan saya yakin Mbak, menurut saya Mas Bagas itu cuman seorang suami yang insecure. Dia gak nyaman, dia takut dengan kesuksesan kamu sebagai istrinya. Itulah mengapa dia butuh validasi dari perempuan-perempuan lain yang gak sepowerful kamu, Mbak. Itu alasan dia selingkuh. Lalu setelah itu, bagaimana Mbak? Apa yang terjadi? Ada apa kamu panggil aku sini? Tolong tanda tangan ini. Silakan dibaca. Saya datang, Mbak, ke rumah Ibu dan menceritakan semua kejadiannya. Sampai akhirnya Ibu memberi restu untuk saya menggugat cerai Mas Bagas. Oke, kalau ini mau kamu, kita cerai. Tapi aku ada syarat. Aku minta harta gunung gini 3 miliar. Nemu dari mana kamu angka itu? Seenaknya kamu nuntut kayak gitu. Kamu lupa, semua harta yang aku hasilkan pakai keringat aku sendiri, Bagas. Kamu lupa perjanjian kita di awal. Di awal itu kita bikin perjanjian, berapapun hasil yang kita hasilkan, aku punya andil 20% dari semua kerja keras kita. Apa kamu bilang? Kerja keras kita? Emangnya kamu ngapain sih selama live, selain live konten dengan berpura-pura bahagia itu? Kamu cuma main HP, main games, main perempuan, bahkan kamu keluyuran gak jelas daripada menghasilkan uang. Betul? Ya tapi kan aku udah... Cukup! Aku udah gak mau tahu dan aku udah gak mau urusan sama kamu lagi. Sekarang tanda. Sekarang! Oh ya, satu lagi. Setelah kamu tanda tangan, jangan lupa kamu tutup pintu rumah saya. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Apa dia nggak ada harga diri? Apa dia nggak malu? Masih bisa-bisanya sih menuntut harta gunung gini? Saya juga nggak menyangka, Mbak, dia bisa melakukan hal serendah itu. Dia yang selama ini aku anggap sebagai sosok laki-laki sempurna, ternyata nggak lebih dari seorang laki-laki manipulatif dan egois. Lalu Mbak, setelah Mas Bagas tuntutan buat harta gunung gininya nggak kamu berikan, gimana reaksinya dia? Dia mulai meneror saya, Mbak. Suara
Apa itu? Nggak ada siapa-siapa. Tadi suara apa ya? Untuk Sekar? Nggak ada siapa ya? Halo. Halo. Tolong jangan ganggu saya. Kamu siapa sih? Halo, Mas Bagas, kamu di mana sih? Lama banget, aku udah di depan kafe nih, ngantuk. Kamu kalau nggak datang ke sini dalam waktu 5 menit, aku pulang ya. Dapat apa kamu dari Bagas buat neror saya? Dijanjiin bakal dinikahin. Yakin bakal dinikahin? Janji pernikahan di hadapan Tuhan aja dia langgar. Apalagi nyanyi sama perempuan kayak kamu. Kamu ingat ya, Nafi? Jangan pernah neror saya lagi. Atau saya bakal laporin kamu ke polisi. Ingat kamu. Cara kamu ngadepin Wifi itu hebat, Mbak. Kamu nunjukin kalau kalian tuh beda kelas. Lalu bagaimana, Mbak? Proses perceraian kamu dengan Mas Bagas, gimana kelanjutannya? Akhirnya saya memutuskan untuk menyewa pengacara hebat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku bakal ngajuin banding. Keputusan sidang ini nggak fair. Aku berhak atas harta golongan ini. Bagas, kalau kamu mau banding, itu makin memperlama proses kamu dan makin rumit. Atau gini aja, aku mau menawarkan kesepakatan sama kamu. Aku mau kasih hadiah terima kasih buat kamu, karena kamu tuh sudah menemani aku di tahun-tahun terakhir kemarin. Ya kalau secara nominal sih memang gak sebanyak apa yang kamu tuntut ke aku ya. Tapi cukup lah buat biaya hidup kamu ke depan, ya beberapa bulan, sampai kamu bisa dapetin pekerjaan yang bisa biayain hidup kamu. Bahkan bisa biayain selingkuhan-selingkuhan kamu. Bagas. Sial. Sekar cuma ngasih gue duit 500 juta. Duit dia kan banyak. Pelit banget sih. Emang dia lupa apa? Dia bisa dapetin semuanya juga gara-gara gue. Woi, pakai mata dong lu.
Ngomong apa lu barusan? Hah? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa bang. Abang salah dengar. Ngomong lo. Bang, kalau ngomong yang sembarangan lo ya. Ya ampun mah. Jaga mulut lo. Siap! Akhirnya kisah Mbak berbuah manis juga ya Mbak ya. Dan 2 orang itu mereka sudah mendapatkan sanksi sosial. Iya Mbak, tapi saya baru sadar ternyata orang yang paling mudah dan berpotensial untuk menyakiti kita dan menghancurkan kita adalah orang terdekat kita. Bahkan netizen di luar sana yang tidak mengenal kita dengan baik, mereka sangat membantu. Sial. Apes aku tau gak? Ya udahlah Mas, kamu gak usah marah-marah terus. Uang 500 juta kan bisa kita pakai refreshing ke luar negeri, Mas. Iya, bisa banget kita pakai keluar negeri. Tapi habis itu apa? Hidup aku kayak gimana coba lanjutnya? Ya udahlah, makanya kamu cari kerja dong, Mas. Guys, lihat tuh guys, pasangan terbaru dan terviral abad ini. Pasangan selingkuh yang nggak tahu diri. Enak banget tuh cowok sama kondo. Dapat hadiah perpisahan dari mantan istrinya. Mana langsung makan-makan sama selingkuhannya lagi. Lu yakin ini selingkuhannya? Gak ada seujung kuku sama mantan istrinya yang cetar itu? Ya lo kayak nggak tahu aja, pelakor tuh kelasnya di bawah istri sah. Bagaikan membuang berlian demi butiran debu ya. Saya rasa mereka udah mendapatkan sanksi sosial yang cukup berat atas semua tindakan mereka. Beberapa kali mereka melamar pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerima. Sungguh berbanding terbalik ya Mbak. Sementara sekarang Mbak Sekar melambung tinggi. Alhamdulillah Mbak, Allah memudahkan semua usaha saya. Semoga kesuksesan ini bisa mengobati luka di hati Mbak Sekar. Amin. Alhamdulillah Mbak. Mbak Sekar, saya percaya bahwa doa istri yang teraniaya akan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Sekar. Pemirsa, kisah inspiratif yang baru saja dibagikan oleh Mbak Sekar tadi mengingatkan kepada para perempuan hebat di luar sana. Kalian terlalu berharga untuk disia-siakan, apalagi disakiti. Dan percayalah, sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri terlebih dahulu. Saya Nadia Mulia undur diri dan sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.